Halo, halo, halo. Selamat datang di Arkai Story, tempat para pecinta manhwa berkumpul. Tarik napas, buang semua masalah kalian, dan mari kita mulai. Di part sebelumnya, kita sudah melihat keluarga Luo berseteru dengan keluarga Chai karena masalah pertunangan. Mari kita lanjut ke chapter selanjutnya. Keluarga Luo keluar dari kediaman Sai. Saat sedang berjalan bersama, Zuofan bertanya kepada Nona Luo apakah dia tahu tentang 7 keluarga kekaisaran. Nona terkejut, begitu juga dengan Pang Tongling dan Yun Hai yang tidak tahu apa-apa tentang keluarga-keluarga tersebut. Nona tampak tertekan, yang tidak biasa baginya. Lalu Nona Luo menjelaskan bahwa 7 keluarga kekaisaran adalah sekumpulan menteri berjasa pada awal kekaisaran Tianyu yang menerima persetujuan khusus, memungkinkan mereka untuk bersaing dengan keluarga kekaisaran dan memiliki pengaruh di atas semua keluarga lain, menjadikannya zona terlarang. Melawan mereka sama dengan melawan seluruh kekaisaran. Kemudian Zuofan bertanya apakah ada keluarga Sun di sana. Dan Nona mengonfirmasi bahwa keluarga Sun terkait dengan keluarga kekaisaran. Menyadari mereka telah menyinggung salah satu keluarga ini, Nona mendesak Zuofan untuk pergi dan meminta maaf kepada Nona Sun. Namun, Zuofan berpendapat bahwa permintaan maaf tidak akan berguna dan hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka pergi. Lalu dengan wajah bergemilang, Yunhai memanggil Zuofan kakak dan menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yunhai memohon kepada Zuofan untuk menyelamatkan mereka, bahkan bersedia jika Zuofan menjadi kakak itarnya, yang membuat Nona marah dan menyuruhnya diam. Mereka mengonfirmasi bahwa ada salah satu dari 7 keluarga kekaisaran lain di sana, yaitu Pavilion Qianlong, yang merupakan rumah harta karun pertama, kaya, dan kuat. Zuofan kemudian memutuskan untuk kembali dulu, dan keesokan harinya mereka akan pergi ke Pavilion Qianlong untuk bersekutu. Setibanya di Pavilion Qianlong yang merupakan bangunan mengesankan dengan penjaga kuat, mereka dihadang oleh 2 penjaga. Zuofan meminta penjaga untuk memberitahu pemilik bahwa Luo Yunsang ingin bertemu dengannya. Penjaga tersebut mengabaikan permintaan itu, mengatakan dia belum pernah mendengar tentang keluarga Luo dan menyuruh mereka pergi. Merasa direndahkan, Zuofan memarahi penjaga tersebut, menyebut mereka 2 budak yang tidak pantas menentukan untuk tuannya. Dia menuduh keluarga kekaisaran memperlakukan tamu dengan mengecewakan. Seorang wanita muncul, dan meskipun penjaga mengatakan para pengunjung datang untuk membuat masalah, wanita itu memerintahkan penjaga untuk tidak bersikap kasar karena pengunjung adalah tamu. Setelah keributan dengan para penjaga, seorang wanita cantik bernama Long Nui, nona dari Pavilion Qianlong, menyapa kelompok Zuofan. Zuofan menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang pelayan keluarga Luo yang sedang jatuh dan datang untuk menemani nona mudanya menjual harta karun di Pavilion Qianlong. Long Nui mengizinkan mereka masuk. Sementara mereka masuk, 2 penjaga yang telah dihina berencana memberi pelajaran kepada Zuofan nanti setelah mereka yakin Zuofan tidak memenuhi persyaratan nona mereka. Di dalam, Long Nui membuka gulungan yang berisi harta karun itu. Pang Tongling dan Nona Luo terkejut melihat gulungan itu, karena itu adalah tulisan yang dilukis Zuofan pada malam sebelumnya. Long Nui langsung berubah serius dan bertanya kepada Tuan Zuofan berapa yang ingin ia jual. Ia kemudian menawarkan 100.000 batu spiritual. Luo Yunchang dan Pang Tongling terkejut dengan harga yang begitu tinggi. Tetapi Zuofan meremehkan dan menolak, mengatakan Long Nui pasti salah dengan harga 100.000 batu spiritual. Zuofan menghentikan negosiasi karena ia menuduh Nona Long Nui tidak tulus dalam menawarkan 100.000 batu spiritual untuk sketsa formasi tingkat pertama. Setelah Zuofan menuntut gembarnya kembali, Long Nui menaikkan tawaran menjadi 300.000, tetapi Zuofan tetap menolak. Long Nui membala diri dengan menjelaskan bahwa harga 300.000 adalah batasnya dan mencoba menekan Zuofan bahwa hanya Pavilion Qianlong yang bisa membeli gambar tersebut. Long Nui kemudian mencoba merayu dengan menawarkan status tamu VIP kepada nona mudanya, Luo Yunchang. Luo Yunchang yang temas mencoba membujuk Zuofan untuk menerima, tetapi Zuofan membungkamnya. Zuofan menuntut pengembalian gambar, menanyakan apakah Pavilion Qianlong begitu pelit. Akhirnya Zuofan melontarkan tantangan dengan bertanya, apakah ada pemeriksa harta karun lain di sini? Long Nui terkejut, memperingatkan Zuofan agar tidak sombong, tetapi tetap mengabulkan permintaannya untuk memanggil pemeriksa harta karun lain. Tak lama kemudian, seorang pria tua kuat, Shen Yan Longju, atau kepala harta karun dan manajer umum, muncul. Zuofan segera memberi salam hormat kepadanya. Master Ju terkejut bertanya apakah Zuofan adalah pelayan rumah tangga keluarga Luo, dan Zuofan menjawab benar dengan tegas.
Master Jiu bertanya, apakah Zuofan tersebut meragukan identifikasi Nona Longnui? Zuofan membenarkan. Master Jiu lalu meminta Zuofan untuk menunjukkan benda yang dimaksud agar ia sendiri dapat melihatnya. Zuofan menyerahkan selembar gulungannya kepada Master Jiu. Nona Nui di samping Master Jiu dengan cepat mengidentifikasinya sebagai arai formasi tingkat pertama bernilai 300.000. Master Jiu terkejut melihat keluarga Lowo memiliki barang berharga seperti itu. Ia kemudian menawarkan harga tinggi, 1,8 juta, membuat beberapa orang terkejut. Namun, Zuofan dengan cepat menolak tawaran tersebut, menyatakan terlalu rendah. Master Jiu menjelaskan bahwa 1,8 juta adalah semua dana yang ia miliki dan tidak ada lagi. Zuofan membalas bahwa Master Jiu tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi, dan karena itu, dia membatalkan bisnis tersebut. Pembatalan bisnis ini mengejutkan yang lain. Master Jiu mengancam akan memperingatkan Zuofan. Zuofan berdiri tegak dan memperingatkan Master Jiu bahwa tindakannya akan merusak nama Paviliun Qianlong yang merupakan pilar bisnis kekaisaran. Mendengar tantangan ini, Master Jiu tertawa berbahak-bahak dan memuji pemuda itu. "Bagus, nak." Setelah ketegangan sebelumnya, Master Jiu memuji keberanian Zuofan dan percaya bahwa keluarga Lowo akan bangkit kembali berkat dia. Mengetahui Zuofan memiliki tujuan selain menjual barang, Master Jiu menanyakan syaratnya. Zuofan dengan lantang menyatakan harga formasi itu adalah 10 juta. Zuofan kemudian menawarkan kesepakatan. Master Jiu dapat membayar 1 juta di muka dan sisanya dibayar nanti. Dengan pembayaran di muka yang rendah ini, Zuofan menyatakan Master Jiu akan berhutang pada mereka. Master Jiu menyetujui menerima hutang jasa itu atas nama Pavilion Qianlong kepada keluarga Lowo. Master Jiu kemudian memerintahkan Xiao Nui untuk segera memberikan 1 juta itu. Setelah Zuofan pergi, Master Jiu mengungkapkan nilai sebenarnya dari barang tersebut kepada Xiao Nui. Ia menduga bahwa formasi itu jauh lebih berharga daripada formasi tingkat pertama biasa, dan mungkin satu-satunya di Kekaisaran Tianyu. Xiao Nui terkejut dan mengidentifikasikannya sebagai sketsa arai formasi kuno. Master Jiu membenarkan bahwa metode kuno ini telah lama hilang. Dan Xiao Nui menyimpulkan bahwa itu adalah harta yang tidak ternilai, jauh melampaui harga 10 juta. Menyadari besarnya nilai barang dan hutang jasa mereka, Master Jiu memerintahkan Xiao Nui untuk meminta Aje mencari beberapa orang kuat untuk melindungi keluarga Loa, karena mereka telah menyinggung keluarga San. Ketika Xiao Nui bertanya mengapa mereka harus melindungi keluarga Loa, Master Jiu menjelaskan bahwa tindakan ini adalah cara Pavilion Qianlong membayar hutang kepada mereka. Lalu latar berpindah ke penginapan, terlihat Zuofan sedang berkultivasi, lalu tiba-tiba Pang Tongling berlari masuk ke dalam kediaman dengan ekspresi panik, melaporkan bahwa mereka telah dikelilingi oleh keluarga San di luar. Namun, Zuofan terlihat sangat tenang dan sama sekali tidak terkejut. Ia justru bertanya, apakah orang yang aku tunggu akhirnya tiba? Menjelaskan bahwa ia memang sedang menunggu konfrontasi ini, lalu ia segera memerintahkan Pang Tongling untuk memanggil Nona Loa dan adiknya. Dari luar, terdengar suara Nona San yang marah, menuntut agar keluarga Loa segera keluar dan mencemooh kesombongan mereka di hari sebelumnya. Zuofan dan rombongannya kemudian keluar menghadapi pengepungan itu. Nona Loa dengan tenang menanyakan alasan Nona San membawa pasukan sebesar itu. Nona San membalas, mengungkapkan motif balas dendam atas insiden yang dilakukan Zuofan padanya di kediaman Kai. Dengan nada mengancam, ia bersumpah tidak akan membiarkan keluarga Loa pergi dan akan memusnahkan kalian semua. Menanggapi ancaman maut itu, Nona Loa membalas dengan sikap berani. Ia membandingkan sejarah keluarga Loa yang sudah berdiri selama ratusan tahun di kota Fang dengan keluarga San yang baru datang beberapa dekade lalu. Nona Loa mengakhiri balasannya dengan peringatan tegas, menyuruh Nona San untuk memperhatikan apa yang ia ucapkan dan dilakukan. Mendengar hal itu, Nona San langsung murka dan ingin menyerang Nona Loa, tapi tiba-tiba dia dihentikan. Nona San heran, kenapa sepupunya menghentikannya? Sepupunya Nona San menawarkan kesepakatan kepada Nona Loa untuk menyerahkan Zuofan. Nona Loa menolak karena menganggap Zuofan bagian dari keluarga Loa. Lalu sepupu Nona San menyarankan agar Nona Loa tidak melawan. Jika Nona Loa tahu identitasnya, Nona Loa tidak akan bisa berkata apapun. Lalu ia memperkenalkan dirinya sebagai Zai Xia Yoquan, murid dari lembah Yuming. Mendengar hal itu, Nona Loa sangat kaget karena Zai Xia Yoquan bagian dari 7 keluarga kekaisaran. Nona Loa terlihat sangat khawatir.
Lalu Zuofan melangkah maju, memperkenal dirinya sebagai pelayan keluarga Lo dan menantang Zaixa untuk duel 1 lawan 1. Zaixa melangkah maju dan mengatakan Zuofan sangat arogan, lalu Zaixa melesat melancarkan serangan. Namun, Zuofan berhasil menghindar, membuat Zaixa terkejut, yang kemudian mengakui bahwa Zuofan bisa menghindarinya. Zuofan menyadari bahwa lawannya adalah seorang Devilmang dengan tekanan ki yang 6 kali lebih berat, tersenyum intens dan menganggap situasi itu menarik. Ia segera meluncurkan serangan balik yang sangat cepat. Zaixa terkejut dan berpikir itu buruk saat ia mencoba menangkisnya. Serangannya dihindari, tetapi Nona Sun memperingatkan dia untuk berhati-hati, menyebutkan bahkan Paman Cairong saja terluka melawannya. Merasa tertekan dan menyadari kekuatan Zuofan yang setara dengannya, Zaixa berpikir dia berada dalam masalah dan harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Akhirnya, dia melancarkan serangan terakhir yang masif dengan kekuatan gelap. Zuofan terkena serangan tersebut, memuntahkan darah. Zaixa berdiri tegak dan sombong di atas Zuofan yang terluka. Sambil tersenyum jahat, ia memiringkan wajahnya dan dengan bangga mengumumkan bahwa ia telah menyegel ki Zuofan. Ia melanjutkan ejekannya, menatap Zuofan. Bahkan jika kau mempunyai jurus lain, kau tidak dapat menggunakannya. Di saat yang sama, Nona Sun berseru dengan ekspresi gembira. Sepupu, cepat bunuh dia! Sementara itu, Nona Luo dan Pang Tongling terlihat panik, berteriak, Zuofan! Zaixa mengangkat tangannya yang memancarkan energi keunguan. Ia menatap Zuofan dengan ekspresi meremehkan dan berteriak, haha, pergilah ke neraka! Tiba-tiba, Zuofan yang seharusnya tak berdaya membuka mulutnya dan berteriak sekerasnya mengeluarkan sisa energinya. Blood Shadow Palm! Dia melancarkan serangan kejutan dari jarak dekat dengan aura merah dan oranye yang membara. Devilmang langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang besar dan berseru, apa? Serangan Zuofan menghantamnya dengan keras, memicu ledakan energi bintang dan membuatnya terpental ke udara. Zaixa jatuh ke tanah dan mencoba berdiri. Darah mengalir dari mulutnya. Ia menatap Zuofan dengan marah dan kebingungan, mengulang ucapannya, aliran kimu telah disegel olehku, dan mempertanyakan dengan marah bagaimana mungkin bisa menggunakan jurus seni bela diri. Yunhai yang berada di belakangnya bersorak gembira. Ye, kakak Zuo sangat luar biasa, serangan seperti itu tidak bisa mengalahkannya. Meskipun berhasil menyerang balik, Zuofan terlihat ambruk dan batuk darah. Wajahnya tertutup lemas, sementara Nona Luo dan Pang Tongling segera menolongnya. Mereka panik, bertanya, apa? Kenapa jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Zaixa tersenyum licik, menyimpulkan bahwa Zuofan menggunakan jurusnya dengan mengorbankan diri. Dan kini, dia tidak jauh dari kematian. Dia kembali meremehkan Zuofan, menunjuk ke bawah ke arah Zuofan yang tak berdaya, dan menyatakan bahwa Zuofan hanyalah bocah pengecut yang menyedihkan. Sambil tertawa lebar, dia kembali menyerang. Nona Luo merentangkan tangannya dengan putus asa, berteriak, tidak! Zaixa menghentikan langkahnya sebentar untuk berbicara pada Nona Luo, tersenyum kecil. Hehehe, Nona Luo minggir, aku tidak tega membunuhmu. Kemudian dia melangkah maju dengan tangan kanannya yang mencakar, penuh amarah dan niat membunuh, berteriak, mati! Zaixa dengan niat membunuh, meneriakkan mati dan melancarkan serangan Qian Long Claw ke arah Zuofan yang tak berdaya. Tepat saat cakar ungu itu hampir mengenai Zuofan, seorang pria berpakaian putih merah, Long Jie, muncul dan mencengkeram pergelangan tangan Zaixa. Zaixa terkejut dan bertanya, Long Jie, kenapa kau? Nona Sun terkejut dan menyadari. Pavilion Qianlong? Long Jie menjelaskan bahwa ia diperintah Paman Ju untuk melindungi 4 orang keluarga Luo. Zaixa mencoba mengancam, mengingatkan bahwa kekuatan mereka sama, dan bertanya apakah Long Jie mampu melindungi mereka. Long Jie membalas dengan tatapan serius. Sekarang kau sedang terluka, apakah kau bisa mengalahkanku? Long Jie lalu memaparkan konsekuensi yang lebih besar. Jika mereka bertarung sampai mati, itu akan memicu 2 pertempuran besar antara Lembah Yuming dan Pavilion Qianlong. Dia meminta Zaixa bertanggung jawab atas hal itu. Zaixa dengan wajah tertekan dan darah mengalir dari mulutnya, akhirnya berkata, ya, aku mengerti, dan menyetujui bahwa perang tidak boleh terjadi saat ini. Namun segera setelah Zaixa menyerah, Zuofan dengan cepat dan tiba-tiba menyerang balik dari belakang. Zaixa terkejut dan berpikir, kamu, bagaimana? Mungkin. Di benak Zaixa terungkap bahwa Zuofan yang terluka parah sebenarnya menjadi lebih kuat dan bahwa dia telah membawanya ke dalam perangkapnya. Zaixa berdarah dan mencoba meraih Long Jie, memohon, Tu Long Tu. Zuofan memasaikan pertempuran, berteriak, mati!
Nona Sun yang panik berteriak sepupu, lalu terkapar pingsan. Akhirnya, Zuofan tersenyum ke Long Jie dan berkata, "Oh, jadi kaulah yang disuruh mastermu untuk melindungi kita." Setelah pertempuran berakhir dan musuh dikalahkan, Zuofan yang kini terlihat berdiri meskipun terluka, mengucapkan terima kasih kepada Long Jie atas bantuannya. Zuofan kemudian tersenyum dan memberikan pesan penting kepada Long Jie untuk disampaikan kepada Master Jiu. Anda tidak harus mengirim lagi seseorang nanti. Long Jie terlihat terkejut dan terintrik oleh pesan tersebut. Adegan beralih ke pavilion Qianlong. Paman Jiu terlihat sangat marah. Tangannya membanting meja dengan keras. Ia berteriak penuh frustasi. Hari ini, seorang bocah telah membuat masalah dan merusak rencana keluarga. Xiaoni terlihat bingung. Ia bertanya kepada Paman Jiu, Zuofan lah yang membuat masalah dan membunuh Zaixia. Apa hubungannya dengan pavilion Qianlong? Paman Jiu menatapnya dengan pandangan mengancam. Kamu tidak mengerti. Dia menjelaskan bahwa pada saat itu, Ajie juga di tempat dengan Zaixia, dan semua orang melihat itu. Karena Zaixia, pengikut lembah Yuming terbunuh di depan Ajie, anggota pavilion Qianlong, Paman Jiu bertanya, menurutmu siapa nanti yang harus bertanggung jawab? Xiaoni menyimpulkan dengan ngeri, mereka pasti akan mengarahkan jarinya kepada kita. Xiaoni mengeluh, bukankah kita tidak beruntung? Namun Paman Jiu menyeringai sinis. Hah, tidak beruntung? Itulah yang direncanakan oleh bocah itu. Paman Jiu kemudian menjelaskan seluruh strategi Zuofan. Menurut Ajie, Zuofan hampir kehabisan nafas saat itu. Dan bahkan jika Zaixia membunuhnya, ia tidak akan bergerak, menunjukkan bahwa Zuofan berpura-pura tidak berdaya. Setelah Ajie turun tangan dan menghentikan Zaixia, Zuofan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Long Jie menegaskan ini sudah diperhitungkan olehnya dari awal. Xiaoni terkejut, bertanya apakah Zuofan bahkan memperhitungkan kedatangan Long Jie. Long Jie memanggilnya gadis bodoh dan mengoreksi pemikirannya. Dia menjelaskan bahwa Zuofan tidak memperhitungkan Zaixia, tapi memperhitungkan pavilion Qianlong dan lembah Yuming. Tujuan utama Zuofan adalah ketika dua keluarga besar bertempur, dia bisa membawa keluarga Lor melarikan diri. Dengan membuat pavilion Qianlong terlihat bertanggung jawab, Zuofan telah memaksa mereka untuk menjamin keselamatan keluarga Loa sampai akhir agar reputasi mereka tidak hancur. Paman Jiu dengan ekspresi campur aduk antara amarah dan kekaguman mengakui, sayang sekali, dia dari awal bahkan bisa memperhitungkan orang tua ini. Sambil memalingkan wajah, dia menyimpulkan bahwa Zuofan adalah pria paling berbahaya yang pernah aku lihat. Di tempat lain, Jovan berteriak dengan suara keras kepada Nona Lua dan Pang Tongling, "Pergilah!" menyuruh mereka untuk keluar. Setelah itu terlihat Jovan fase kultivasi. Dalam monolog internalnya, ia mengakui kekalahan yang menyakitkan, terlalu lemah. Ia mengungkapkan kekecewaannya bahwa dengan kekuatan penuh dan mata iblisku, ia selalu yakin bisa menang melawan anak sampah itu. Namun, kenyataannya ia tidak bisa menang, bahkan tidak bisa mengambil keuntungan dalam pertarungan itu. Ia menyimpulkan, aku terlalu lemah. Jovan menyadari bahwa rencananya untuk melepaskan diri dari keterikatan keluarga Kai dan keluarga San justru menyeretnya dalam perselisihan 7 keluarga kekaisaran. Dengan musuh yang kini adalah 7 keluarga besar, ia menyadari bahwa mustahil untuk melindungi keluarga Lue, bahkan diriku sendiri dengan kekuatanku saat ini. Dengan mata iblisnya yang menyala merah, ia membulatkan tekad. Aku harus menjadi lebih kuat. Jovan segera bertindak untuk memenuhi janji itu. Bertekad untuk menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Ia terlihat mengumpulkan energi yang sangat besar dan memancarkan aura merah menyala dari tubuhnya yang terluka dan diperban. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan sebuah bangunan di malam hari. Tiba-tiba, Xiaoting memuntahkan darah dengan ekspresi terkejut. Xiaoting jatuh ke lantai, diikuti oleh aura gelap dan bayangan merah besar atau Blood Baby yang keluar dari tubuhnya, menyelimutinya saat ia tumbang. Jovan berbicara lewat Blood Baby kepada Xiaoting yang terkapar. Ia menyatakan tidak akan membunuh Xiaoting sekarang. Aku tidak akan membunuhmu lebih dulu. Sebagai gantinya, ia memberikan ancaman yang kejam. Aku ingin kamu melihat bagaimana keluarga Kaimu dihancurkan.